Nih aku Tuhan, aku ngaku Tuhan sekarang. Ketika aku berbuat baik kepada semua orang, itu Tuhan, aku Tuhan. Astagfirullah, ini harus benar-benar diluruskan ya, bahwasanya orang sebaik apapun tidak akan pernah menjadi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dodi Sefriadi. Terima kasih banyak yang sudah dukung channel ini dengan tombol subscribe-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan yang belum, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, mengenai video Gus Arya yang kemarin saya upload, yang Gus Arya mempertanyakan Allah mau mana, celing gitu, bisa kelihatan nggak? Sepertinya itu banyak ditonton oleh para pendukungnya Gus Arya, sehingga banyak juga yang memberikan kritik dan protes kepada saya. Jangan nonton sepotong-sepotong, ada juga yang bilang jangan memotong-motong video. Dan ini ada juga komentar yang mungkin dari pendukungnya Gus Arya. Saya bacakan ya. Mana Allah yang kamu yakini itu tunjukkan sama saya. Bisa dipahami dengan pengertian, mana nilai ajaran Allah yang ada pada dirimu. Tunjukkan pada saya. Tidak lebih dari cara mempertanyakan akhlak lawan bicaranya. Sepertinya itu maksud perkataan Gus Arya. Dilihat dari kaitan bicaranya. Ya, saya akui memang itu adalah video yang ditujukan untuk Egy Sujana pada khususnya. Tapi pada umumnya itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak sejalan dan tidak sepaham dengan Gus Arya. Dan klarifikasinya Gus Arya pun juga terdengar di beberapa video yang beredar juga demikian, mempertanyakan kepada Egy Sujana. Jadi perlu saya klarifikasi untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Saya untuk masalah bab itu tidak minta maaf. Tetapi kalau membuat tidak nyaman saudara-saudaraku semua di seluruh tanah air, saya meminta maaf. Tetapi kalau saya dianggap meminta maaf karena menistakan agama atau saya menantang Tuhan, tidak sayang, tidak. Saya tidak pernah menghina ataupun menantang-nantang Tuhan. Yang percaya kalau Arya menantang Tuhan berarti otaknya sudah nggak bisa berpikir lagi. Masa iya saya menantang Tuhan? Saya menantang istri saya saja takut, bapak-bapak, ibu-ibu. Masa nantang-nantang Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Ini sungguh ngawur yang sangat luar biasa sekali. Kalau memang benar maksud Anda seperti itu, maka sampaikanlah dengan bahasa yang benar, bahasa yang mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Karena ingat, setiap apa yang kita upload di sosial media itu sudah bukan menjadi persoalan pribadi kita karena sudah ditonton banyak orang. Dan perlu diketahui, orang salah paham itu bukan karena potongan-potongan videonya. Potongan videonya itu tidak menghilangkan narasi asli dalam video tersebut. Jadi sebenarnya yang salah bukan potongan-potongan video yang beredar di sosial media. Yang salah adalah memang yang menyampaikan pesan di dalam video itu, yaitu Gus Arya. Kalau tidak disampaikan dengan bahasa Allahmu mana, Allahmu mana, maka orang pasti tidak akan mengatakan bahwa Gus Arya menantang Allah. Jadi teringat ya kasusnya Ferdian Hutahayan yang menyampaikan Allahmu lemah, Allahku kuat. Setelah diklarifikasi ternyata itu adalah dialog imajiner antara hati dengan pikirannya yang dia tuangkan di sosial media. Tetapi menggunakan Allahmu, Allahku, akhirnya bikin gaduh di sosial media dan hakim menetapkan Ferdian Hutahayan ini bersalah. Tapi ya sudahlah, Ferdian Hutahayan ini kan sudah menjalani hukumannya dan juga sudah minta maaf. Kita doakan aja yang terbaik buat beliau. Tapi teman-teman, fakta jejak digital mengungkapkan bahwa ternyata Gus Arya bukan saat ini saja mempertanyakan di sosial media Allah di mana. Bukan hanya pada saat berseteru dengan Egy Sujana saja. Tetapi jauh sebelumnya ternyata dia sudah pernah juga membuat video yang sama, yaitu menanyakan Allah di mana, Tuhan di mana. Oke, coba kita reaction aja guys ya. Perhatikan di layar, ini adalah video lamanya Gus Arya yang di-reupload baru-baru ini oleh channel yang bernama Islam My Life ini ya guys. Jadi ini video lama, cuman baru-baru ini aja di-reupload. Coba kita dengarkan ya apa yang dikatakan oleh Gus Arya dalam video ini. Kamu bisa tunjukkan Tuhan itu mana? Bisa tidak? Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam sekalipun, aku minta bukti. Apakah kalian bisa membuktikan itu? Mana Tuhan? Nah, di video ini bukan hanya agama Islam aja yang dipertanyakan mana Tuhan, tapi di agama-agama lainnya juga. Bisa nggak kalian?
Kalian buktikan, bisa nggak? Jangan cuma ngomong Islam garis lurus, revolusi akhlak. Aku tanya sama kalian orang sedunia, buktikan sama saya mana Tuhanmu. Disebutkan juga di dalam video ini, orang sedunia, tunjukkan mana Tuhanmu. Walah Gus ya opo. Bisa nggak kalian? Orang kalau kececel cuman bicara, cuman belajar syariat saja, yang lain nggak paham, nggak ngerti, akhirnya orang pada mabuk begitu. Mabuk surga tetapi nggak tahu jalannya. Mabuk agama tapi nggak tahu biadab. Saya heran ya, banyak orang yang bilang mabuk agama. Kita umat beragama memang selalu harus menggunakan agama. Jangankan hal-hal yang berbaur politik, hal-hal yang kecil saja, masuk ke kamar mandi aja ada aturannya di dalam agama. Apalagi hal-hal besar yang menyangkut umat banyak, kan begitu. Astagfirullahaladzim. Menjalankan akhlaknya. Ya? Orang tanya, Tuhanmu mana? Buktikan Tuhanmu. Kamu buktikan sama aku, mana Tuhanmu? Bila ada yang buktikan di sini. Aku pengen lihat Tuhanmu mana. Kamu buktikan sama aku. Mana Tuhanmu? Oke, sudah saya jelaskan di dalam Islam itu Tuhan bukan dilihat ya, tapi diyakini keberadaannya. Jangan sampai salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Gus Arya ini. Karena Gus Arya mungkin tidak tahu konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam. Iya nggak? Nggak usah ngelas-ngelas deh. Tunjukkan mana Tuhanmu. Heran saya. Tapi kalau kamu tanya sama aku gampang. Wow, coba. Mana Tuhanmu? Aku Tuhan. Wahai. Aku bagian daripada Tuhan, aku jawab. Kasih adalah zat dari Tuhan. Kita melakukan kebaikan itu adalah zat daripada Tuhan yang inginkan. Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Tapi bukan berarti kita mengaku Tuhan, kan gitu juga. Ya, Tuhan itu maha pengasih. Tapi bukan berarti orang yang melakukan kebaikan itu disebut Tuhan. Astagfirullah. Kalau kamu bisa menjadi pengasih kepada semua umat, tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, artinya kamu sudah mendapatkan zatnya Tuhan. Kamu sudah menjadi Tuhan bagi mereka karena kamu sudah berusaha untuk mencintai mereka. Tidak. Tuhan itu di sini, Tuhan nih. Tuhan. Nih, matamu biar pada melek semua. Nih aku Tuhan, aku ngaku Tuhan sekarang. Ketika aku berbuat baik kepada semua orang, itu Tuhan, aku Tuhan. Astagfirullah, ini harus benar-benar diluruskan ya, bahwasanya orang sebaik apapun tidak akan pernah menjadi Tuhan. Rasulullah itu kurang baik seperti apa, tapi tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Astagfirullah. Apa? Kamu bilang saya terlalu berlebihan katanya. Iya, mengaku sebagai Tuhan. Ya, aku Tuhan. Ketika aku melakukan sebuah kebaikan adalah zat bagian dari Tuhan yang Tuhan inginkan seperti itu. Tapi bukan berarti kita disebut Tuhan karena sudah melakukan kebaikan, kan gitu. Manusia ya tetap manusia. Sekarang aku mau tanya, Tuhan yang seperti apa? Suka memprovokasi, kamu mengaku dekat sama Tuhan, malu-maluin aja lu. Suka bikin hoax, bikin ujaran kebencian, suka menyakiti orang, lalu kamu mengaku diri bahwa kamu adalah dekat dengan Tuhan. Itu kan goblok. Lalu itu ajaran-ajaran dari mana? Itu ajaran setan dan ajaran iblis. Tuhan itu ada di diri kita. Tuhan adalah Anda. Ketika Anda melakukan kebaikan itu Anda menjadi Tuhan. Tidak. Manusia tidak pernah menjadi Tuhan. Allah itu memang pastinya maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan orang-orang yang tidak menuhankan Allah, orang-orang yang tidak beragama Islam sekalipun, Allah tetap mengasihinya. Masih diberikan nafas, masih diberikan rezeki. Itulah kasih sayang Allah yang tidak ada batasnya. Dan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang harus mengasihi sesama manusia, juga harus menyayangi. Tapi bukan berarti yang kita lakukan itu mengasihi sesama manusia, kita sudah setara, kita sudah sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya persoalan semacam ini adalah persoalan yang sangat dasar diketahui oleh seorang Gus. Kalau memang Gus beneran, dalam surah Al-Ikhlas kan sudah dijelaskan. Ini ayat yang keempat menerangkan bahwa dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu nggak bisa disetarakan dengan manusia, dan dengan apapun nggak ada yang bisa disetarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang terlihat sepertinya persoalan remeh, persoalan kecil, tapi bagi orang yang paham. Namun bagi orang yang tidak paham ini bahaya sekali. Bayangin kalau ada orang yang membenarkan perkataan Gus Arya bahwasanya seseorang yang berbuat baik dengan orang lain
orang yang mengasihi orang lain itu bisa disebut sebagai Tuhan. Wah, itu parah banget. Dalam hal ini pun saya juga bukan memframing Gus Arya buruk, mengatakan ataupun mengucilkan Gus Arya, tidak. Tapi memang ini harus diluruskan sebagaimana kita sesama umat muslim. Ya, kita doakan aja semoga Gus Arya ini kembali kepada jalan yang benar, karena eman banget ya, sayang banget ada gelar Gusnya gitu loh. Bisa mencemari nama baik Gus-Gus lainnya juga kan, yang berada di jalan yang lurus, yang menjadi ulama di Indonesia. Ya, kita doain aja lah ya, kita doain yang baik untuk Gus Arya, semoga kembali ke jalan yang benar. Sekian dari saya, subscribe biar nanti saya upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.